Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana banyaknya polemik-polemik yang menyangkut masalah di pesantren-pesantren di Indonesia, saya merasa sedih dan juga ingin memberikan sesuatu hal atau sejarah-sejarah tentang masalah berdirinya pesantren-pesantren yang ada di Nusantara. Pesantren yang lebih tua dari Indonesia. Indonesia baru lahir Indonesia berusia baru 80 tahun. Tetapi pesantren yang ada di Nusantara ini sudah berdiri lebih dari 500 tahun. Mungkin ini akan terdengar lebih atau berlebihan, tetapi faktanya ketika republik ini belum lahir, pesantren sudah menjadi jantung yang berdetak bagi ilmu dan moral bangsa. Mari kita mundur perlahan dari pesantren yang kita kenal. Yang kita kenal hari ini hingga akar sejarah yang menjangkau ratusan tahun ke belakang. Antara lain pesantren modern pertama yang dikenal luas adalah Pondok Pesantren Darussalam Gontor di Ponorogo yang berdiri tahun 1926. Dari sinilah lahir sistem pendidikan pesantren modern dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai nafasnya di dalam pesantren tersebut, menanamkan disiplin, logika, dan wawasan global. Sedikit lebih tua, ada Pondok Pesantren Tebu Ireng yang berada di Jombang, berdiri tahun 1899, yang didirikan oleh Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dari Tebu Ireng lahirlah generasi-generasi ulama pejuang, termasuk pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi yang menjaga keseimbangan, yaitu keseimbangan antara ilmu, amal, dan cinta tanah air. Lebih ke barat lagi, berdiri pesantren Lirboyo
yang berada di Kediri yang didirikan pada tahun 1910. Dan ada lagi Al-Falah Ploso yang didirikan pada tahun 1925. Keduanya melahirkan ribuan santri, bahkan jutaan, dan ulama yang menanamkan tradisi ilmu-ilmu klasik, fikih, tauhid, dan tasawuf. Namun sejarah pesantren tak berhenti di abad ke-20. Mari kita bergerak ke masa yang lebih dalam, antara lain yang berada di Termas, Pacitan, yaitu pondok pesantren yang lahir pada tahun 1830. Dan kita ke barat lagi, pondok pesantren yang berada di Buntet, Cirebon, yang didirikan pada tahun 1750. Dan ada lagi kita ke timur lagi, yaitu di Sidogiri, yaitu pondok pesantren Sidogiri Pasuruan, didirikan pada tahun 1718. Pesantren yang menjadi benteng ilmu, sekaligus benteng perjuangan rakyat saat penjajahan. Dari sini pula lahir santri-santri pejuang yang kelak mengobarkan revolusi jihad tahun 1945. Tapi jika kita terus menelusuri waktu, sejarah membawa kita pada pesantren Tegal Sari Ponorogo pada tahun 1742, tempat di mana Raden Ronggo Warsito, pujangga besar Jawa yang kala itu pernah menimba ilmu di pesantren Ponorogo Tegal Sari. Ditambahkan ada yang lebih tua lagi, ada pesantren yaitu di Dondong, tepatnya di Semarang, yang didirikan pada tahun 1609, yang di dalamnya mengajarkan tafsir, tasawuf, dan yang lainnya. Dan ada lagi jauh sebelum Belanda berlabuh di Batavia, namun semua itu berakar pada satu nama yang hampir terlupakan. Apa itu? Yaitu pondok pesantren yang ada di Kebumen yang bernama Pesantren Al-Kahfi, yang didirikan pada tahun atau berdiri pada tahun 1475.
Lebih dari 500 tahun yang lalu, dan ketika kerajaan-kerajaan Islam baru tumbuh di Nusantara, pesantren ini sudah menyalakan pelita-pelita ilmu dan keimanan. Jadi ketika hari ini ada yang meremehkan pesantren, mungkin mereka lupa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, bukan hanya tempat untuk pendidikan, tapi lembaga peradaban. Dan dari sinilah lahir ulama pejuang, ulama pemimpin bangsa. Dan selama pesantren tetap hidup, Indonesia tidak akan kehilangan akarnya. Karena sejatinya pesantren tidak menunggu Indonesia lahir untuk mencintainya. Justru pesantrenlah yang lebih dulu melahirkan jiwa-jiwa Indonesia. Mari kita muhasabah, introspeksi diri bahwa Nusantara bukanlah tempat yang mudah ditipu daya. Mari kita mengetahui sedikit atau lebih banyaknya sejarah-sejarah yang berada di Nusantara ini. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara.